Khofifah Umi Hafidah dari Pondok Pesantren As-Salaf Luwung Ragi, alamat Cipelang Bulakamba, Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya hormati teman-teman dai-daiyah baik yang sumringah maupun yang gundah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan ini. Kedua kalinya sholawat ma'assalam marilah kita kirimkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh beliau, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato sekelumit tentang urgensi Islam di era new normal untuk mempertahankan NKRI. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap pertahanan NKRI yakni dengan kita memiliki sifat hubbul watan. Sebagaimana syair yang sudah relevan yang dicetuskan langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, hubbul watan minallah. Kita harus mencintai tanah air kita. Sebab dengan kita mencintai tanah air kita, kita akan rela mencintai, menjaga, bahkan membela NKRI hingga titik darah penghabisan dari berbagai rongrongan, baik internal maupun eksternal bangsa ini. Atas dasar itu, acap kali bergema semboyan NKRI, harga mati apapun akan dikorbankan, baik harta maupun jiwa. Inilah bentuk kecintaannya Mednes pada tumpah darah yang patut diapresiasi setinggi-tingginya. Sedangkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, sesungguhnya banyak sekali ayat Al-Quran yang patut kita lakukan. Seperti contoh pertama, kita harus mempertahankan kedaulatan negara, ketaatan pada ulil amri, yang mana kata ulil amri ini diartikan sebagai pemerintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Surat An-Nisa juz 4 ayat 59. Maksudnya yakni ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita sebagai masyarakat haruslah taat pada pemerintah pasca pandemi ini. Agar apa? NKRI tetap bersatu. Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya menjalankan kemaksiatan, maka ketaatan wajib diberikan kepadanya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya menyatakan, innama at-ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu pada hal yang ma'ruf. Jadi jika rakyat diperintah menjalankan kemaksiatan, maka saat itu juga tidak ada ketaatan kepadanya. Contoh bentuk nyata ketaatan pada pemerintah, misalnya seorang pemerintah menyuruh rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai rongrongan pihak lain, termasuk mengangkat senjata maupun berperang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah berperang, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Kamu merasa puas dengan kehidupan di dunia ini dibanding kehidupan di akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini dibanding kehidupan di akhirat hanyalah sedikit bandingannya. Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah akan memberikanmu siksa yang pedih dan kamu akan digantikan dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kepadanya kemadharatan sedikit pun. Sebab apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Taubah juz 9 ayat 38 sampai 39. Kedua, jihad mempertahankan persatuan dan kesatuan. Seperti diketahui, bangsa ini memiliki beraneka keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya, dan sebagainya sesuai ketentuan Allah. Surat Al-Hujurat juz 13 ayat 49. Keragaman inilah yang patut kita jaga, yang patut kita rawat, yang karenanya muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan ditegaskan secara nyata oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna hadhihi ummatikum ummatan wahidah. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Ketiga, jihad mempertahankan, mengawal kebijakan yang berkeadilan dan berkemaslahatan bagi rakyat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu maupun kerabatmu. Surat An-Nisa juz 4 ayat 153. Melihat ayat dan hadis di atas, sudah sepatutnya wajar jika mencintai tanah air, mempertahankan negara, membela negara, minimal 3 bentuknya menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana bisa dikatakan membela negara sebagian dari iman? Ini karena membela negara merupakan bentuk pengamalan pada ayat Al-Quran dan hadis. Bukankah ini bentuk nyata keimanan seorang mukmin kepada Tuhan dan Nabi-Nya? Inilah keimanan sesungguhnya. Kiranya cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.